Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman semua, apa kabar pada hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada konten ini saya mencoba membaca kitab Fathul Mu'in di dalam bab syarat sahnya sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal fi syurutis sholati, di dalam menerangkan beberapa syarat sahnya sholat. Asarti utawi syarat ma ini perkara yatawakafu yang berhenti alaihi atas itu ma, terhadap itu ma, sihhatus sholati apa sahnya sholat. Jadi syarat ini adalah suatu hal yang menjadi syarat sahnya sholat. Sholat itu tidak sah kalau tidak memakai syarat ini. Walaisa, dan tiada apa itu ma minha, yaitu termasuk dari sholat. Padahal syarat ini tidak termasuk dari bagian sholat. Akan tetapi kalau tidak dilakukan syarat ini, maka sholatnya tidak sah. Wakudimat, dan didahulukan asyurutuh apa syarat-syarat alal arkani terhadap rukun-rukun. Karena apa? Li'anna, karena sesungguhnya syurut aula, yaitu lebih utama, bitaqdimi, dengan didahulukan. Karena syarat ini yang pantas didahulukan. Karena apa? Idza syartuh, karena utawi syarat ma ini perkara, yaitu perkara yajibuh yang wajib, taqdimuhu apa itu mengedepankan, mendahulukan ma ala sholati terhadap sholat, wastimraruhu dan menetapkan ma fiha di dalam itu sholat. Kenapa? Karena syarat itu wajib dikedepankan sebelum melakukan sholat. Sholat tidak sah kalau syaratnya tidak dipenuhi, tidak dilakukan. Terus ada berapa syarat-syarat sholat itu? Syurutus sholati utawi syarat-syarat sholat khamsatun, yaitu 5. Syarat sholat itu ada 5. Ahaduha, salah satu dari yang 5, taharatun ini suci, an hadasin dari hadas, wa janabatin dan junub. Jadi salah satu syarat yang kelima itu termasuk yang pertama, yaitu harus bersih dari hadas kecil dan junub atau hadas besar. At-taharatu utawi itu tahara. Apa itu yang dinamakan tahara? Lughatan, di dalam lughnya. Tahara di dalam etimologi an-nadhafatu, ini membersihkan, membersihkan, wal khulusu, dan melepaskan, minad danasih, dari kotoran. Yang dinamakan tahara secara lughah yaitu bersih atau melepaskan kotoran yang berada di tubuh atau di pakaian, seperti itu. Wa syar'an, dan di dalam syara'nya, adapun taharah secara syara, secara syar'i,
Raf'ul man'ih ini menghilangkan penghalang al-murattabih yang diurutkan alal hadasi terhadap hadas. Jadi nadhafah secara syara yaitu menghilangkan penghalang yang diurutkan terhadap hadas awin najasih atau terhadap najis. Fal aula, maka utawi taharah yang pertama itu taharatu yakni taharah anil hadasih dari hadas al wudu'u yaitu berwudu. Jadi taharah yang pertama dari hadas itu adalah harus berwudu. Apa itu lafaz al wudu? Wa huwa utawi itu lafaz al wudu bidammil wawi dengan dhamma wawuhnya, dhammahnya dibaca, wawuhnya dibaca dhamma al wudu. Apa itu wudu? Isti'malul ma'ih ini yaitu menggunakan air fi a'dha'in di dalam beberapa anggota mahsusatin yang ditentukan, mufattahatan yang diawali biniyatin dengan niat. Jadi lafaz al-wudu itu wawunya dibaca dhammah. Apa itu wudu? Wudu itu adalah menggunakan air untuk anggota-anggota yang ditentukan, yang mana wudu itu disertai dengan niat, harus berniat. Wa bi fathiha dan dengan fathahnya wawu. Kalau lafaz al-wudu itu wawunya dibaca fathah, dibaca al-wadu'u, ma ini perkara yutawaddau yang diamri wudu bihi apa itu ma, wa kana dan ada ibtida'u wujubi apa itu permulaan wajibnya wudu ma'abtidai wujubil maktubati yaitu beserta permulaan wajibnya sholat Lailatul Isra'i pada malam Isra. Jadi wajibnya wudu itu sama dengan wajibnya sholat pada malam Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seterusnya wasyurutuhu dan syarat-syaratnya wudu. Ayil wudu'i yakni syarat-syaratnya wudu fasyurutil ghusli yaitu sama dengan syaratnya adus. Syaratnya wudu itu sama dengan halnya syaratnya mandi besar. Ada berapa? Khamsatun, ini ada 5. Ahadua, salah satu dari yang 5 ini ma'u mutlakin, ini memakai air mutlak. Jadi salah satu yang kelima dari syarat wudu itu harus memakai air yang mutlak atau air yang murni. Fala yarma'u, maka tidak bisa menghilangkan al-hadasah kepada hadas besar atau hadas kecil. Wala yazilu dan tidak bisa menghilangkan an-najasah kepada najis. Wala yuhasilu dan tidak bisa menghasilkan sa'irat taharati kepada semua taharah. Walau masnunatan, walaupun disunahkan, illal ma'u kecuali apa itu air al-mutlaku yang mutlak. Jadi tidak bisa menghilangkan hadas kecil, hadas besar, tidak bisa menghilangkan najis, tidak bisa mendapat kesucian kecuali memakai air mutlak seperti itu. Dan air mutlak yang murni yang belum dipakai. Apa itu air mutlak? Wawah utawi itu air mutlak ma itu sesuatu yang terjadi ali atas itu ma ismul ma'i apa itu sebutan air bila qaidin dengan tanpa batas. Jadi air mutlak itu adalah sebuah penamaan air dengan tanpa batas. Wa in rasyaha dan jika menites
Apa itu air? Min bukharil ma'i, dari beberapa uap air, at-tuhuri, yang suci dan mensucikan. Seperti air tersebut, seperti air tersebut yang menetes dari uap air suci. Awistahlaka, atau merusak, fihi, di dalam itu air, al-khalitu, apa itu benda yang nyampuri, wa qaidin, dan qaid, bimawafiqatil ma'i, dengan cocoknya hal yang terjadi, kama bahri, seperti air laut. Dan yang mana air tersebut larut di dalamnya suatu yang mencampuri seperti air laut. Bikhilafi ma, dengan menghilafkan sesuatu, la yudkaruh, yang tidak disebut atau itu ma illa muqayyidan, kecuali dengan qayyid, kama wardi, seperti airnya bunga mawar. Dan hal ini berbeda dengan air yang tidak disebut, kecuali selalu terikat dengan nama lain, seperti airnya bunga mawar. Ghairu musta'malin, air tersebut haruslah masih belum digunakan. Jadi air mutlak itu yang masih belum digunakan. Fi furudi taharutin, di dalam beberapa fardunya taharah, mirraf'i hadasin, dari menghilangkan hadas, asgharah, kecil, wa akbarah, atau besar. Untuk kefarduan bersuci, yakni dari menghilangkan hadas kecil dan menghilangkan hadas besar. Walau min tuhri Hanafiin, walaupun dari bersucinya madhab Hanafi, lam yanwih, yang tidak berniat siapa itu Hanafi. Walaupun air itu bekas bersuci dari madhab Hanafi, yang mana madhab Hanafi itu tidak menggunakan niat. Ausabin, atau sisa dari anak kecil, lam yumaziz. Ausabin, atau dari sucinya anak kecil, lam yumayiz, yang tidak tamyiz siapa itu sobi li tawafin, untuk tawaf. Atau dari sisa dari anak kecil yang belum tamyiz untuk ibadah tawaf. Wa izalati najasin, dan menghilangkan najis, walau ma'fuan, walaupun itu dima'fu, anhu, apa itu dari qalilan, sedikit pun. Dan air tersebut sebelum digunakan untuk menghilangkan najis, walaupun najis tersebut dima'fu, dan air itu air yang belum digunakan untuk menghilangkan najis. Sedangkan air itu berjumlah sedikit. Terus bagaimana dengan hukumnya air musta'mal? Fa'in jumi'ah, maka jika dikumpulkan al-musta'malu, apa itu air yang telah digunakan, fabalawah, maka sampai apa itu al-musta'mal kullataini, 2 kolah, famutahhirun, maka itu suci dan mensucikan. Jika seandainya ada air musta'mal lalu dikumpulkan hingga mencapai 2 kolah, maka air tersebut dihukumi suci dan mensucikan. Jadi walaupun ada air musta'mal lalu dikumpulkan terus menjadi 2 kolah, maka air tersebut dihukumi suci dan mensucikan. Kama, seperti sesuatu, lau jumi'ah, kalau dikumpulkan al-mutanajjisu, apa itu air yang terkena najis, fabalawah, maka sampai apa itu mutanajjis kullataini, 2 kolah, walam yataghayyar, dan tidak berubah apa itu mutanajjis. Seandainya ada air terkena najis dikumpulkan, kemudian
air mutanajis itu sampai 2 kolah dan airnya tidak berubah, wa in qollah, dan walaupun sedikit apa itu air, ba'da tafriqihi, setelah memisah air, dan sifatnya air itu menjadi sedikit setelah dipisah, fa'ulima, maka diketahui, annal isti'malah, sesungguhnya air mustakmal, annal isti'malah, sesungguhnya hukum isti'mal, la yasbutuh, ini tidak tetap apa itu al isti'mal illa ma'aqillatil ma'i, kecuali beserta sedikitnya air. Maka perlu diketahui bahwa air mustakmal itu kecuali pada air yang jumlahnya sedikit. Jadi air mustakmal itu yang dinamakan air mustakmal pada air yang jumlahnya sedikit. Artinya air yang jumlahnya sedikit itu tidak sampai 2 kolah. Aywa ba'dam fisalihi, yakni setelah memisah air, anil mahalli, dari tempat, al mustakmalih, yang digunakan. Dan setelah berpisahnya air dari tempatnya, maka air itu yang telah digunakan, walau hakaman, walau hukuman, walaupun secara hukum. Seperti apa? Ka'anjabasa, seakan-akan lewat apa itu air, mangkibal mutawaddi, kepada pundaknya orang yang berwudu, au rubbatihi, atau kepada kedua lututnya orang yang berwudu. Seperti air yang melewati dari pundak, air dari pundak turun ke 2 lututnya, wa in ada, dan walau kembali apa itu air limahali, kepada tempatnya air, awin takolah, atau berpindah apa itu air, min yadin, dari satu tangan, li ukhra, kepada tangan yang lain, walaupun air tersebut kembali ke tempat semula, atau air tersebut terpindah dari situ tangan ke tangan yang lain, la yadurru, tidak bermasalah, fil muhdisi, di dalam orang yang hadas, infisalul ma'i, apa itu memisah air, minal kafi, dari telapak tangan, ilas sa'idi, kepada lengan, kepada bawahnya lengan. Jadi bahwa air yang telah terpisah dari telapak tangan hingga ke tangan yang lain, walaupun secara hukum dikatakan mustakmal, namun tidak bermasalah. Seperti itu. Wala, tidak bermasalah, junubi, di dalam orang junub, infisalu, apa itu berpisahnya air, minar ra'si, dari kepala, ila nahwis sadri, menuju ke dada. Jadi bagi orang yang mandi junub, misalkan air dari kepala turun ke dada, mimma, dari sesuatu, yang lebuh, yang ngelindi, fihi, di dalam itu sesuatu, at-tafawaduh, apa itu tetesan, yakni dari setiap anggota yang secara umum air itu menetes, maka itu tidak menjadi masalah. Walaupun dari kepala menetes ke bawah, maka tetesan air itu tidak akan menjadi masalah. Itu saja dari saya, semoga dan bermanfaat. Dan apabila konten ini sangat bermanfaat, silahkan di like, comment, share, and subscribe, dan dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya dapat manfaatnya juga. Dan apabila ada kata-kata atau makna-makna yang kurang pas atau pemahaman yang kurang pas, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tunggu saja episode berikutnya. Dan doa terbaik dari saya, semoga anda semua itu sehat selalu, panjang umur, dan dilimpah ruahkan milik rezekinya, dan selamat berbahagia bersama keluarga. Ihdinas shiratal mustaqim, wabillahi wattaufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.